Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatik wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram ya mu'in. Yang saya hormati Dr. Asep Fathur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah perkembangan tafsir dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit memaparkan mengenai sejarah perkembangan tafsir di selatan Thailand, yaitu lebih tepatnya di Patani. Nah, sebelum kita berlanjut ke perkembangan sejarah tafsirnya, tentunya kita harus tahu bagaimana saat ini kita akan bahas di Thailand Selatan, yaitu Patani. Baik, nah perkembangan ilmu tafsir di Asia Tenggara, khususnya di Thailand Selatan, awalnya bagaimana nih Islam masuk gitu. Nah, sebelum ke ilmu tafsir dan perkembangan tafsirnya, kita ke Islamnya dulu ya. Islam masuk ke daerah tersebut. Nah, sebelum Islam masuk, Thailand itu dikenal sebagai negara dengan kerajaan Buddha yang besar dan tua begitu. Hal ini tidak menghalangi, tetapi hal itu tidak menghalangi masuknya agama Islam ke daerah Thailand ini. Nah, bersamaan dengan masuknya Islam, lahirlah kajian tafsir Al-Quran di wilayah ini, dan nanti akan dijelaskan lebih detail lagi mengenai perkembangan perkembangan keilmuan Islamnya terkhusus ke ilmu tafsirnya begitu. Nah, di sini masuknya Islam di Thailand. Islam diperkirakan masuk ke Thailand sekitar abad 10. Sekitar abad 10 ya yang masuk atau 11 begitu melalui jalur perdagangan. Penyebaran Islam dilakukan oleh para guru sufi dan perdagangan dari wilayah Arab dan pesisir India. Hmm. Ada juga yang berpendapat mengatakan Islam masuk melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Nah, kerajaan Islam pertama di Thailand Selatan berdiri pada tahun 1500-an, yaitu setelah Sultan Ismail Shah memeluk agama Islam. Nah, setelah Sultan Ismail Shah memeluk agama Islam, nah, mulailah masuk dan terbentuk kerajaan Islam pertama itu. Nah, lagi-lagi, meskipun Muslim menjadi minoritas di Thailand, namun tidak menghalangi perkembangan Islam itu terus berlanjut begitu. Nah, pendidikan agama Islam dimulai dengan pengajian Al-Quran di masjid atau di rumah-rumah gurunya begitu. Dari yang sedikit satu dua bisa dihitung jari, yang selanjutnya berkembang pesat bahkan sampai 3.000 orang lebih ya. Itu kalau kita melihat dari perkembangannya yang sekarang gitu. Dulu masih dihitung jari begitu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang sudah kita paparkan juga, yaitu tadi abad ke-10 atau 11 Islam masuk ya melalui jalur perdagangan. Kemudian setelah itu di tahun 1500-an berdirinya kerajaan Islam pertama di Thailand Selatan. Nah, setelah berdiri kerajaan itu berkembanglah selanjutnya yang dimulai dari sistem pendidikan pondok dan pengajian Al-Quran itu yang sudah saya paparkan juga tadi, yang awalnya dihitung jari kemudian sekarang membludak ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak yang memeluk agama Islam di daerah Patani Thailand ini. Nah, itu perkembangan Islamnya. Nah, selanjutnya awal perkembangan tafsir Al-Quran di Patannya itu bagaimana gitu. Nah, setelah tadi perkembangan Islamnya dimulai dari pengajian kecil, di masjid kecil, di rumah-rumah gurunya gitu. Nah, selanjutnya perkembangan tafsir Al-Qurannya. Nah, perkembangan tafsir Al-Quran ini sejalan munculnya dengan munculnya Islam begitu. Nah, penyebaran agama Islam dan mengajar membaca Al-Quran itu sejajar dengan mengajarkan tafsir Al-Qurannya juga sesuai dengan tingkat pemahaman penduduknya saat itu tentunya. Jadi nggak langsung penafsiran mengenai hal-hal yang amat berat gitu enggak. Jadi mengenai hal-hal yang mudah dipahami tentunya bagi orang-orang yang baru agama Islam gitu. Hal-hal yang memang mudah untuk dipraktekkan pada saat itu gitu. Nah, pengajian tafsir Al-Quran juga sama, yang awalnya dilaksanakan di institusi pondok kecil-kecilan, lalu mulai ke sekolah, terus menggunakan buku-buku tafsir dalam berbahasa Arab ya tentunya sebagai teks utama. Nah, pada saat itu, kitab apa sih gitu ya yang um, dipakai untuk belajar tafsir pada saat itu? Nah, di sini beberapa kitab yang dikaji pada saat itu, yaitu ada kitab tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Marofi, begitu juga ada tafsir Walbih. Nah, setelah kita tahu perkembangannya bagaimana, perkembangan tafsir itu dan kitab-kitabnya apa, lalu kita melihat pembaharuan pengajian tafsir di
kuliah ini diadakan di Masjid Ibadur Rahman, Madrasah Ar-Rahmaniyah, Birawal Patani setiap hari Sabtu. Kabarnya hingga sampai sekarang masih di dilanjutkan pengajiannya begitu. Nah, kuliah yang diadakan Dr. Ismail Lutfi ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena kaidah penafsirannya tidak terikat pada kaidah ilmu alat, dalam artian tidak terlalu berat untuk diterima masyarakat pada saat itu, yang mana notabene masih awam, masih baru belajar agama Islam dan diiringi dengan belajar tafsir begitu. Jadi tidak langsung membahas ilmu alat atau ilmu-ilmu gitu ya, bisa dikatakan begitu. Jadi lebih ke keseharian biar langsung diterapkan gitu. Fadhailul amal bisa. Nah, universitas khususnya di bidang tafsir yaitu ada Universitas Islam Yalla dan Universitas di Songkhla gitu. Nah, selain Dr. Ismail Lutfi yang menyebarkan ilmu-ilmu tafsirnya, terus perkembangan Islamnya, ada juga beberapa tokoh penting, tokoh tafsir di Thailand. Nah, di antaranya siapa? Yaitu ada Syekhul Islam Tuan Suwanasa. Beliau penulis buku Al-Quran dan pengertiannya dalam bahasa Thailand. Selanjutnya ada Dr. Lutfi Ismail Lutfi sendiri, penulis tafsir Hakim dan tafsir Al-Bayan. Selanjutnya ada Nik Hasan bin Nik Mahmud, penulis tafsir ayat dada. Berikutnya ada Barkat Siam Yallah, penulis Al-Quran dan pengertiannya. Selanjutnya ada Dirik Pul Siri Wasat, penulis Bayan Al-Quran. Nah, itu tokoh-tokoh penting ya, tadi tokoh-tokoh penting yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam dan tafsirnya di Al-Quran, mohon maaf, di Thailand, Patani ini gitu. Nah, di sini akan lebih memaparkan sedikit lebih spesifik mengenai karya tafsir Dr. Ismail Lutfi. Nah, Dr. Ismail Lutfi yang sudah kita tahu bahwa beliau menjadi tokoh penting dalam perkembangan tafsir Al-Quran di Thailand, yaitu yang karyanya apa? Tafsir Al-Dzikr Al-Hakim, begitu, ditulis dengan bahasa Melayu Patani dengan aksara Jawi. Buku ini terdiri dari 142 halaman dan mencakup 2 surat, yaitu surat Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Nah, dalam penafsirannya, beliau menggunakan metodologi tafsir bil ma'thur, merujuk pada karya-karya tafsir klasik dan modern. Dia juga menekankan pentingnya mendalami Al-Quran dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai keberhasilan spiritual dan duniawi. Nah, yang sudah dipaparkan juga tadi bahwasanya pengajian pada awalnya pada saat itu tidak terlalu berat, di mana dia langsung diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Begitu. Fokus beliau pada kehidupan sehari-hari. Nah, selain karya tafsir Dr. Ismail Lutfi, ada juga karya tafsir Hasan bin Muhammad. Nah, beliau juga memberikan kontribusi penting dalam perkembangan tafsir Al-Quran di Thailand. Karyanya mencakup tafsir surat Al-Ikhlas, Al-Asr, yang memberikan wawasan yang mendalam mengenai teologi Islam dan prinsip dasar agama. Nah, lagi-lagi ini dasar dulu ya, karena pada saat itu masih awal, masih baru berapa yang memeluk agama Islam, jadi dikasih dasar-dasarnya dulu. Gitu. Nah, dalam tafsir surat Al-Ikhlas, Hasan menggambarkan esensi ketuhanan, menekankan keesaan Allah dalam hal ketuhanan, uluhiyah, serta asma dan sifatnya. Sementara itu, tafsir surat Al-Asr menyoroti pentingnya waktu dalam kehidupan manusia, menekankan bahwa keberhasilan bergantung pada iman, perbuatan baik, saling menasihati dalam kebenaran, dan kesabaran. Begitu. Nah, ini ada tafsir surat Al-Ikhlas ya, tadi tafsir surat Al-Asr, mana pendekatannya apa? Menghubungkan ajaran Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Begitu juga sama dengan Dr. Ismail tadi, menekankan pada kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, setelah mengetahui perkembangan tafsir dan perkembangan Islam dari awal di daerah Patani Thailand ini, nah kita tahu dampak dan masa depan tafsir Al-Quran di Thailand. Nah, perkembangan tafsir Al-Quran di Thailand telah memberikan dampak signifikan. Nah, bagaimana karya-karya tafsir yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh penting seperti Dr. Ismail dan Hasan bin Muhammad telah memperkaya khazanah ilmu tafsir dan membantu umat Islam Thailand memahami ajaran Al-Quran yang lebih mendalam begitu. Nah, untuk kedepannya diharapkan akan muncul lebih banyak tokoh dan pemikir baru yang melanjutkan tradisi ini tentunya. Yang tadi awalnya yang mengikuti pengajian itu bisa dihitung dengan jari, yang sekarang udah berkembang pesat, sudah banyak pengikutnya, sudah banyak pengajian-pengajian yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya begitu. Nah, penting juga untuk melibatkan lebih banyak umat Islam dalam studi tafsir, sehingga nilai-nilai Al-Quran dapat dihayati dan diimplementasikan tentunya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan komunitas muslim maupun dalam interaksi dengan masyarakat luas di Thailand. Karena lagi-lagi di Thailand mayoritasnya adalah penganut
agama Buddha gitu. Jadi kita juga menerapkan teori toleransi begitu. Nah, begitu mungkin cukup sekian pemaparan mengenai perkembangan Islam di daerah Thailand Selatan, khususnya Patani, yang mana sudah kita ketahui bahwa awal mula Islam itu masuk lewat perdagangan, lalu muncullah tokoh-tokoh yang sangat berkontribusi dalam perkembangannya, yang menciptakan lingkungan pengajian gitu, pengajian Al-Quran, lalu pengajian tafsir, sedikit demi sedikit dari rumah ke rumah, ke masjid, hingga ke sekolah, bahkan ke universitas gitu. Yang semoga sampai sekarang terus berkembang dan muncul lagi ulama-ulama yang menekuni di bidang tafsir lebih khususnya. Cukup sekian pemaparan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.